Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4 mulai ayat ke-9 dia berkata, Timotius untuk datang, he need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan. Ya, jadi kita lihat di sini. Ada Demas-Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja. Ya, karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib. Cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasih oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasih, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini. Mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Shalom. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah lelah untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang orang-orang yang setia. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang
lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Boleh sama-sama kita nyanyikan lebih lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Boleh jemaat saja nyanyikan sekali lagi. Ratakan tanah yang berlubang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
kirinya, katakan, ayo beri yang terbaik yuk. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang Kau beri Tuhan, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Jempol yang mana ku beri yang terbaik, hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kami mau bawa kepadamu Tuhan, bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar
sehingga kami layak untuk menjadi setia Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan kami datang agar kami dapat menunjukkan kesetiaan kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan, tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidup Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu
Kaulah yang setia, tiada yang lain, hanya Kau. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber keselamatan, tiada yang lain Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Ku kan berjalan di jalan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu tak pernah salah di dalam hidupku, Tuhan. Kau yang mengenal hatiku, untuk itu ku mau setia kepadamu Tuhan. Apa yang berharga kan ku berikan kepadamu Tuhan, karena tiada yang lebih berharga selain menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku siapkan hati lebih setia, ku siapkan hati lebih dewasa mendengar panggilan-Mu, mendengar suara Kau Tuhan dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi-Mu Tuhanku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku
Kami memberikan semua yang kami punya kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami berikan kepada Tuhan. Apa saja yang berharga di dalam kehidupan kami berikan kepada Tuhan. Karena kami hanyalah miliknya Tuhan. Hidup kami adalah miliknya Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tebus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Dan Engkau membuktikan kasih setiamu. Engkau tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Engkau setia. Engkau tidak pernah biarkan kami. Kami jatuh, kami tidak pernah sampai tergeletak. Tangan kanan Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Dan Engkau tolong kami selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kini kami datang Tuhan, bentuk kesetiaan kami kepada Tuhan. Untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk memberikan kehidupan kami. Sebagai balas kami kepada Tuhan. Supaya Tuhan bangga punya anak seperti kami. Pakai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami terpancar kasih karunia yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi jendela yang terbuka. Orang-orang melihat kami, melihat Tuhan. Kami mau tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada kami, tegur kami, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami lewat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang memerdekakan kami. Sehingga kami yang terikat akan mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berdiri dulu, sebentar dulu boleh. Kita nyanyiin sekali lagi yuk. Ini lagu ini bagus sekali, tiada yang lain. Boleh ya? Ya ini, yang selain Kau tiada yang lain. Ya kita nyanyikan sama-sama ya. Selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku legap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung di nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dan jadikan ini nyanyian iman kita kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, tiada yang lain selain Engkau di dalam kehidupan kami. Milikku di surga. Sekalipun daging kita lenyap, sekalipun hati kita lelah tidak berdaya, tapi kami mau tempatkan Yesus sebagai pemilik kehidupan kami dan tiada yang lain. Maka dari itu kita sembah Dia. Katakan kepadanya, aku menyembah Engkau Allah yang perkasa. Aku menyembah Engkau Allah yang tinggi dan mulia. Sebab tiada yang lain. Berikan sembahmu kepada Tuhan. Karena tiada Allah lain selain Dia. Oh, ku sembah, ku sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyanjung tinggi nama-Mu.
mari kita jadikan lagu pujian ini menjadi nyanyian iman kita kepada Tuhan. Oh, kita bicara tentang kesetiaan hari-hari ini. Waktu kita bicara tentang kesetiaan, artinya kita menempatkan sesosok pribadi saja. Tidak ada yang lain. Oh, nanti kita menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Tidak ada ilah lain. Bukan kemampuan kita. Bukan orang lain. Bukan keluarga kita mungkin. Bahkan bukan orang tua kita. Tetapi kita menempatkan Yesus sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Tempat kita berharap. Dia Tuhan. Dia Raja. Dia Allah kita. Dan Dia tidak pernah kecewakan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Oh Yesus. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Silakan duduk, terima kasih. Harus bekerja double ya, ada nyanyian sekali lagi. Nanti PK-nya ditambah. Tapi di sorga. Kalau mau ambil duluan silahkan. Haleluya. Shalom. Wow, haleluya. Senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah yang kedua di bulan dan minggu terakhir tentang faithful. Bulan yang penuh dengan kesetiaan. Saya tadi terinspirasi dengan lagu yang barusan kita nyanyikan. Tiada yang lain selain Kau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau milikku di sorga. Saya mau bilang tidak cuma di sorga milik kita Yesus, tetapi selama kita hidup di dunia, Yesus menjadi milik kita dan kita tidak perlu takut apapun juga. Katakan amin. Ya, sekalipun daging kita lenyap, hati kita lelah tak berdaya. Tetapi waktu kita menyembah Dia Allah yang perkasa, waktu kita menyanjung tinggi namanya di dalam kehidupan kita, tiada yang lain selain Dia yang akan menyelamatkan kita. Katakan amin. Yes. Ya, ini boleh dibilang lagu yang sangat merema kalau kita bicara tentang kesetiaan. Karena kadang-kadang kita mengartikan tentang kesetiaan itu bisa ada yang lain. Tergantung kondisi. Ya kan? Tetapi Tuhan kita, Dia bilang Aku adalah Allah yang pencemburu. Aku tidak mau ada Allah lain. Aku tidak mau kau menyembah patung. Aku tidak mau kau beribadah kepada Tuhan yang lain atau ilah yang lain. Aku Allah pencemburu. Aku tidak mau diduakan. Waktu kita punya pasangan, suami istri atau pacaran, mau tidak kita diduakan? Kalau didoakan mau ya. Didoakan cepat-cepat masuk surga juga tidak mau kan? Tapi kalau diduakan mau tidak? Hah? Tidak. Emang sudah punya? Yang ngomong tidak. Sudah punya pacar? Jomblo pun. Coba lah yang berdua, yang pasangan. Mau diduakan? Enggak, menduakan mau ya. Enggak juga ya. Nia ya namanya, Nia. Hah? Oh baru ganti nama. Tadi perasaan Nia. Yang kemarin siapa Ki yang Nia Ki? Oh bukan. Oh enggak bercanda. Ya, kadang-kadang kita menempatkan arti kesetiaan itu seandainya ada hal lain yang kita tidak dapatkan, kita bisa mencari yang lain. Nah, kita ibaratkan tentang suami dan istri. Kita dituntut menjadi suami yang setia sampai ke akhir kehidupan kita. Kita hanya bisa dipisahkan oleh maut. Ya kan? Tetapi kadang-kadang begini, ada pria atau oknum wanita yang bilang, aku selingkuh, aku pacaran dengan orang lain di luar pasangan aku, tetapi aku tidak pakai hati. Dia tidak ada di hati aku. Dia ada hanya sebatas nafsu mungkin. Dia ada hanya sebatas waktu mungkin.
Karena mungkin pasangannya jauh, pergi berlayar atau kerja jauh. Jadi kadang-kadang butuh yang nemenin, aku cuma butuh ditemenin. Oh enggak. Kesetiaan bicara tentang hanya satu-satunya. Waktu kita bicara tentang setia kepada Tuhan kita, faithful to the King, setia kepada Raja kita, maka dia tidak menginginkan ada Tuhan yang lain. Dia tidak menginginkan ada penguasa lain yang menguasai kehidupanmu selain dia sendiri. Ya. Ini masih mau berselingkuh ini sepertinya. Waktu kita menempatkan diri, waktu kita menempatkan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, dia tidak menginginkan ada penguasa lain yang menguasai kehidupanmu. Yes. Kalau kita bicara tentang kesetiaan, maka kita harus tahu bahwa dia satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak boleh ada pengecualian. Oh, nanti kalau aku berdoa sama Tuhan, waktu aku andalkan Tuhan, waktu aku harapkan Tuhan, ternyata Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Karena kehendaknya beda kadang-kadang dengan kehendak kita. Rencananya beda kadang-kadang dengan rencana kita. Aku punya plan B nih. Oh, kalau sama Tuhan tidak bisa. Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita tidak boleh ada gantinya. Kalau dia sudah bilang, my will be happen. Kehendakku yang akan terjadi. Artinya kita tidak punya kehendak yang lain. Kadang-kadang kita nih manusia begini. Waktu kita mengandalkan Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak bisa diandalkan. Dan akhirnya kita mengandalkan orang lain. Waktu kita mengandalkan Tuhan dan seolah-olah Tuhan terlihat seperti tidak bisa diandalkan. Dan akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Waktu kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, dan tapi ternyata seolah-olah Tuhan tidak bisa diandalkan dan tidak bisa diharapkan. Kita mengandalkan dukun, orang pintar, peramal. Oh, Tuhan tidak mau. Kesetiaan berarti bicara tentang satu-satunya. Kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada pembanding. Oh, memang dia tidak bisa dibandingkan. Sama siapa Yesus kita bisa dibandingkan? Oh, tidak ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbandingkan. Oh, tidak percaya ya? Hah? Tuhan kita, Yesus, adalah Tuhan yang tidak terbandingkan. Kalau kita sudah tahu bahwa dia Allah yang tidak ada bandingannya, maka kita tidak perlu membandingkan atau menempatkan dia di posisi-posisi nomor sekian. Maka kita menempatkan dia di posisi pertama di dalam kehidupan kita. Itu bukti kesetiaan kita. Waktu kita mengandalkan dia, percaya kepada dia, maka kita benar-benar totally faithful. Wow, kalau bicara tentang setia, ini suatu hal yang sangat sulit, tetapi ada buahnya. Tadi dibilang aminah, kata Pastor Timotius Arifin. Arti aminah itu trustworthy atau faithfulness. Orang yang dapat dipercaya dan orang yang setia. Karena Yesus digambarkan atau memiliki nama panggilan sebagai Amin. Amin. Kata Pastor Timotius Arifin tadi. Nah, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Maka kita harus berlaku setia sebagai bentuk balasan kita kepada Tuhan yang sudah menembus kehidupan kita. Kita ini adalah milik. Kita ini adalah umat yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas. Maka waktu kita memilih untuk menempatkan Tuhan, saya tidak mau bilang kita memilih, tetapi Tuhan pilih kita. Tuhan sudah pilih kita menjadi anaknya, menjadi umatnya, menjadi warga kerajaannya. Maka waktu kita sudah tahu bahwa kita dipilih, kita harus merespon dengan benar. Kenapa? Itu bukti bahwa kita adalah umat kepunyaan. Bukan kita yang memiliki Tuhan, tetapi kita yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, kita memang memiliki Tuhan. Ya, dia Yesus. Tetapi jangan sampai salah. Kadang-kadang kita menempatkan posisi bahwa kita adalah memiliki Tuhan. Jangan salah, itu baik buat kita. Tetapi adalah lebih baik bahwa kita taruh di dalam pikiran kita bahwa diri kita ini adalah miliknya Tuhan. Katakan amin. Kita adalah miliknya Tuhan karena kita dibeli dengan harga yang mahal. Nah, jadi cerita tentang Aminah, trustworthy, kesetiaan. Saya mau bilang, saya ada sedikit kesaksian baru-baru ini. Jadi ceritanya, bulan 11 lalu saya dapat satu pekerjaan
Kementerian Kominfo waktu itu. Kita ada event, lalu ternyata apa yang kita lakukan itu mendapat nilai yang baik. Yang kerjain anak-anak gereja sih. Anak-anak gereja yang memang belum pernah nge-IO sebenarnya, tetapi karena sudah biasa setting ibadah, jadi udah terbiasa mengorganize kegiatan. Udah terbiasa membuat kegiatan, ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita mendapatkan penilaian yang baik. Saya percaya ini karena kasih karunia Tuhan. Singkat cerita, di bulan ini bulan 6 sekitar beberapa, seminggu yang lalu lah kurang lebih, saya dihubungin dengan IO yang dari Jakarta. Dia bilang sama saya begini, Ko, aku mau nanya nih tentang juru di bahasa isyarat, ya kurang lebih kayak gitu. Ada kegiatan nih untuk juru bahasa isyarat, boleh bantu nggak? Nanti kita kasih budget nih segini. Oh ya, baik Kak. Kira-kira berapa orang Kak? Saya bilang kan gitu kan, 2 atau 3 orang lah. Oh ya sudah, kalau gitu ada orang gereja yang bisa handle itu. Kebetulan ada di sini si Tina itu sama Ame, dia bisa bahasa isyarat. Kalau saya cuma isyaratnya cuma begini, ya, begini atau gini. Nah kalau yang mereka itu lancar sekali dia, karena tantenya ada beberapa yang tunarungu, jadi udah terbiasa lah. Oh oke, enggak masalah katanya. Sudah oke, untuk pekerjaan itu sudah deal di bulan depan. Lalu dibilang lagi, Koh, kita juga ada nih Koh katanya kegiatan lagi untuk literasi digital. Pekerjaan yang sama dengan di bulan 11 yang lalu, tetapi seluruh Sumatera. Kita udah reference untuk pakai Koko. Mereka referensiin untuk pakai saya. Ya maksudnya pakainya ini ya, kerjasama ya, bukan pakai yang lain ya. Oke, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan kemana-mana, oke. Ya pakainya artinya dia mempercayakan pekerjaan yang di Sumatera itu dengan mereferensikan saya untuk pekerjaan itu. Dan itu dia sudah lakukan. Total pekerjaan itu kurang lebih 21 miliar. Saya bilang ini tidak pasti saya dapatkan. Dan saya pun bilang sama dia. Saya bilang, saya bersyukurnya bukan karena saya akan mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi saya bersyukurnya adalah karena dia mendapatkan saya sebagai orang yang dapat dipercaya. Itu lebih penting. Mungkin tidak dapat yang ini. Yang 21 miliar mungkin tidak dapat. Tapi kalau misalnya kita didapati sebagai orang yang dapat dipercaya, mungkin ada pekerjaan yang lebih besar. 21,5 miliar misalnya. Kan lumayan setengah. Ayolah bersyukur. Jangan. Inilah kadang-kadang mental-mental orang Jambi ini. Kalau kita yang biasa tinggal-tinggal di luar mana beda kita. Ya enggak, maksudnya itu hal sekalipun hal kecil kita tetap bersyukur. Walaupun itu belum kita dapatkan, tapi dia tadi bilang sama saya, dia WA saya dan dia bilang begini. Saya udah nelpon kok yang menang. Mereka itu IO baru dan mereka minta kami yang rekomendasi. Siapa yang akan mengerjakan itu untuk di Sumatera. Kami udah referensiin untuk pakai Koko di Sumatera. Sekali lagi dia bilang, saya enggak janji tapi kok ya. Oh enggak masalah. Saya juga enggak bilang saya dapatkan pekerjaan itu ya 21 miliar itu ya. Nanti kalian lapor-lapor ke pajak lagi. Saya capek sekali berurusan sama pajak. Ya maksudnya saya belum tentu mendapatkan pekerjaan yang 21 miliar itu. Tetapi dibilang tentang trustworthy, tentang faithfulness, itu berjalan seiring. Waktu kita menjadi orang yang setia, maka Tuhan akan memampukan kita untuk jadi orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Walaupun belum mendapatkan pekerjaan itu, saya dapat kepercayaan dari orang ini. Oh kalau ngomong hari-hari berat nggak? Oh hari-hari masih berat. Tapi penghiburan Tuhan buat orang yang setia kepada Tuhan, itu luar biasa. Tadi pagi istri saya baru ngomong begini. Sorry ya. Nggak ngefek ya kata-kata itu ya. Buat kalian yang mungkin masih sendiri. Dia bilang, yang berat nggak dengarnya? Buat ibu-ibu mungkin yang sudah lama tidak mendengar suaminya memanggil yang. Berat sekali ya. Dia bilang begini, yang tadi malam aku mimpi.
aku sama Arashel packing mau berangkat. Wih, aku ikut enggak? Kejam. Terus dia bilang, enggak, cuman aku dan Arashel. Oke, mantap. Kita selesaikan pembicaraan sampai di situ. Karena tidak berhubungan dengan saya dan saya enggak ikut. Itu apa kita bahas lama-lama kan? Walaupun awalnya dimulai dengan yang. Tetapi itu bukan ending yang manis buat saya. Jadi saya, apa sih mimpimu itu? Lalu singkat cerita tadi selesai ibadah, kami pelayanan bareng. Lalu kami pergi makan sama teman kami yang dari Australia. Dia ini minggu terakhir dia di Jambi, ya kan? Jadi dia ajak kita makan ke Tawan. Ya. Tawan tahu ya? Itu kalau nyengat. Ini kita ini lagi preaching loh, bukan stand up comedy. Kalian perasaan kok nyaut aja terus. Jangan direspon yang kayak gituan, nanti kebablasan. Ini biar firman Tuhan saja yang disampaikan, ya. Jangan stand up comedy, oke? Ya. Jadi tadi pergi makan ke Tawan, kita ngobrol-ngobrol ya, makan diberkati lah, luar biasa. Makan enak, makanan itu paling enak. Rasanya enak dan tidak keluar uang. Wih, enak sekali, haleluya, puji Tuhan itu. Jadi tadi udah dibayarin dan sementara kami lagi makan, jadi kita, si istri ini iseng lah nanya sama si teman kami itu. Ruth, kau ngapain sih di Jambi lama-lama, tapi cuman baring-baringan, gak keluar-keluar. Kenapa kau gak pergi dulu ke sini, jalan dulu ke sini, jalan dulu ke sini. Kita ngobrol, kita ngomongin tentang Kerinci awal. Kenapa gak ke Kerinci, Ruth? Ya pengen sih sebenarnya, cuman kan siapa yang mau pergi sama aku, katanya. Terus, atau mungkin ke Lampung, kami bilang ke Lampung keren kok, dan harganya ya kurang lebih, dan waktu tempuhnya juga sama lah kurang lebih. Oh iya gitu ya? Emang kira-kira kalau misalnya pergi berangkat kayak gitu, berapa duit sih katanya? Ya mungkin sekitar, kalau misalnya ke Kerinci, kalau cuma satu mobil, PP, sama makan dan lain-lain ya paling 2 jutaan lah. Oh cuman segitu ya? Kurang ajar. Dia sudah mulai kurang ajar. Ya. Karena 2,5 juta itu besar sekali saat ini ya. Karena ya kondisi lagi tidak baik kan. Jadi waktu dengar dia bilang 2,5 juta biasa aja. Ya terus kita kasih opsi lah. Kita ngomong kenapa enggak ke Lampung? Lampung juga bagus kok begini begitu. Tapi kan jauh ke Lampung. Waktu tempuhnya sama lah kurang lebih. Kata saya bilang kan. Oh gitu. Emang kalian punya waktu katanya? Ya waktu sih ada lah. Kan gitu ya. Nah ini kan kita harus jujur-jujuran. Kalau waktu ada, tapi kalau waktu enggak ada. Paham ya? Waktu ada, waktu yang tidak ada. Itu. Terus ya kita enggak bilang lah, kita jangan kelihatan kayak orang susah. Kita ini orang yang lebih berkati. Ya kan? Jadi kita jangan kelihatan kayak orang susah. Ya waktu sih ada lah. Cuman ya kita lihatlah nanti. Ya kalau misalnya ada berkat, Tuhan berikan, ya kita berangkat. Kita bilang kan, gak usah. Kan cuman segitu. Masih dia bilang cuman segitu. Waduh. Terus dia bilang, ya udah. Kalau gitu cobalah hitungin ke Lampung berapa duit. Ke Lampung berapa duit. Terus pulang dari situ, dia bilang, ya udah nanti aku WA ya. Kita maunya kemana? Mau ke Kerinci kah? Atau mau ke Lampung? Nanti aku WA kalian. Oke. Terus dari situ pulang, saya langsung bilang sama istri, ya cobalah tanya sama di Lampung kira-kira gimana, berapa biayanya. Lalu kita kasihlah rincian. Sebelum kita ngasih rincian, dia udah WA. Dia WA dengan, enggak tahu mungkin keyboardnya rusak kali ya. Dia WA dengan caps lock, Lampung. Tanpa babi bu, Lampung, huruf besar, caps lock. Terus dibilang lagi, berapa biayanya? Terus kita kurang lebih kita kasih kalkulasi, kurang lebih sekitar, saya enggak apa-apa ya sebut nominal ya. Kalian enggak tersinggung kan? Ada kan uang segitu ya? Oh kalian semua pasti diberkati, pasti ada uang segitu. Ya, ini amin berarti belum ada. Maksudnya gimana? Ada ya? Oke, anggaplah ada. Terus saya bilang lah, ya kurang lebih kalau misalnya kita ke Pahawang,
Itu kurang lebih ya sekitar 3 sampai 3,5 juta. Oh, oke, tidak masalah katanya. Ya, masih tidak masalah. Ya. Oke, tidak masalah. Yang penting kalian jangan pikirin aku katanya. Yang penting pikirkan anak-anak kalian. Kalau aku tidur di mana aja bisa, tapi kalian pikirin lah yang terbaik buat anak-anak kalian. Wow, luar biasa. Terus saya langsung kepikiran anak-anak saya yang lain. Anak-anak, iya kalian tidak diakui. Ini bukan jatah kalian. Lalu dia bilang, kalian gak usah pikirin. Kalian tuh udah setia mengiring Tuhan. Kalian tuh udah baik sekali. Kalian tuh udah setia sebagai kawan sama aku dulu. Waktu aku susah, yang perhatikan aku ya kalian. Saya mau sedih, cuman belum bisa, belum kenal. Enggak sedih. Aman. Masih belum terharu. Terus dia bilang, yang penting kalian pikirin lah yang terbaik buat anak-anak kalian. Barusan istri saya mimpi ninggalin saya berangkat. Rupanya maksud mimpinya itu bukan berangkat enggak ajak saya. Tetapi berangkat enggak pakai uang saya. Hah? Ya mudah-mudahan beneran, Bu. Nah, itu betul itu. Enggak betul itu. Ya artinya begini, saya mau bilang ini kesaksian dan sebuah cerita yang mungkin santai buat kita. Tetapi di dalam segala hal yang kecil sekalipun Tuhan bekerja. Tuhan itu membayar kita loh. Tuhan itu mengupah kita. Dan saya bilang di minggu pagi tadi, dia tidak pernah berhutang. Waktu kita setia kepada Tuhan, maka dia juga dengan setia memberkati kita. Tadi pagi suasananya benar-benar haru sekali. Kan? Sedih sekali, ini beneran ini. Nangis saya di situ. Ke depan saya pun masih gemeteran nangis. Karena waktu saya melihat ada satu pria botak tadi di sini yang menjadi song leader. Saya bilang sama Tuhan begini. Tuhan, lihat apa yang dia buat itu. Bayar. Tuhan langsung sentuh hati saya. Dia langsung bilang, ini enggak bohong-bohong ini. Ya saya enggak, ya memang saya belum pernah naik turun surga ya. Tapi kalau Tuhan merema di dalam hati saya, dia bicara kepada saya dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya saya uji dengan firman, tentu. Dia bilang, aku Tuhan yang setia. Aku tidak pernah berhutang. Aku pasti membayar. Engkau setia melayani aku. Aku membayar engkau dengan pelayanan. Waktu aku setia melayani engkau, aku membayar engkau dengan memberkati engkau. Depan sedang di masa-masa akhir. Pencapaian untuk cita-citanya. Ya kita berdoa sampai pada akhir pengumuman nanti dia dapat hasil yang terbaik. Tapi tetap kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Bukan kehendak saya, bukan kehendak Evan. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi saya bilang dengan jelas. Tuhan bilang dan rema di dalam hati saya dengan jelas. Wah, aku tidak pernah berhutang. Maka waktu kita masuk lebih dalam untuk melayani dia, kita akan menikmati berkat-berkat yang spesial. Katakan amin. Siapa di sini yang belum pernah melayani Tuhan? Luar biasa. Semua sudah pernah melayani Tuhan. Betulkah? Kalau belum dan malu ngangkat tangan gak apa-apa. Berdoa. Kasih Tuhan tunjukkan karunia-Mu. Kasih Tuhan tahu potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Sehingga masuklah untuk melayani Tuhan. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan heran yang Tuhan kerjakan. Ya, hidup kita tentu bicara tidak akan pernah kita mampu untuk lalui bila Tuhan tidak beserta dengan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kesetiaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah alami kebaikan. Kadang-kadang kita anggap itu sebagai keberuntungan. Kebetulan lah ini. Mungkin karena inilah. Mungkin karena itulah. Oh, saya mau bilang, firman Tuhan bilang begini. Sehelai rambutmu pun jatuh. Itu tidak bisa kalau bukan seizin Tuhan. Amin.
waktu kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Dan waktu kita mengalami suatu hal, baik itu baik, baik itu buruk, itu atas seizin Tuhan. Karena Tuhan berjanji, dia bilang, aku Allah yang setia. Nah, saya akan kembali membicarakan tentang yang pagi tadi juga saya bagikan. Tentang sebuah firman Tuhan, dua perbandingan bacaan firman Tuhan tentang kesetiaan. Ya, saya minta boleh dibukain dari Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dalam terjemahan yang baru, firman Tuhan bilang begini. Ya, kelihatannya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oh, dari sini kita mengerti bahwa dia mau jadi satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dibandingkan dan dia tidak mau kita menyembah Allah lain selain dia sendiri. Ini cerita tentang bagaimana Musa di dalam perjalanannya mendapatkan 10 titah, 10 perintah Allah. Dan pada ayat 1 sampai 6 kalau tidak salah, sampai 7 dan 8 juga kalau saya tidak salah ingat, itu bicara tentang hukum yang berlaku antara manusia dengan Tuhan. Jadi ini masih sebatas antara manusia dan Tuhan. Ya kan? Lalu dibilang begini. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Ada perbandingan. Di ayat yang sebelumnya dia bilang tentang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ada kata orang-orang yang membenci aku. Dan dibandingkan dengan dia bilang aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Artinya ada perbandingan. Kalau engkau membenci aku akan menghukum engkau dan anak keturunanmu. Tetapi kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melihat kasih setiaku untuk keturunan-keturunanmu. Di sini dibilang keturunan ketiga dan keturunan empat. Saya jelaskan dan saya tegaskan sekali lagi. Umur manusia umumnya hanya akan sampai melihat kita sampai keturunan yang keempat. Kecicit. Betul ya? Kalau punya cucu, cucu punya anak itu namanya cicit. Ya kan? Biasanya umumnya orang ya usia kira-kira 80-90 tahun lah baru ada cicit lah kita bilang. Anak saya itu cicit. Saya punya nenek yang sangat sayang sama saya. Dia sangat sayang juga dengan cicitnya, dengan anak saya. Ya itu berarti dia generasi keempat dari keluarganya kakek saya, kurang lebih seperti itu. Nah Tuhan kita itu Tuhan yang sangat rasional. Dia sangat adil sekali. Dia bilang aku setia kepada orang-orang yang nanti akan kau lihat dan kau rasakan buktinya. Kurang lebih seperti itu. Ngerti maksud saya ya? Dia bilang aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada keturunanmu. Dan kau akan rasakan itu. Kau memungkinkan, engkau mungkin akan mengalami kemampuan untuk melihat cicitmu mengalami kesetiaan Tuhan. Ada yang mau umur panjang? Kita mau umur panjang ya, supaya kita bisa melihat anak kita punya anak. Anak kita punya anak dan punya anak lagi. Cucu kita punya anak. Kita bisa melihat keturunan kita akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Yang penting kita tidak membenci Allah kita. Tetapi kita didapati sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang begini.
Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, maka kita bicara tentang kita menaruh Tuhan sebagai fokus dan prioritas di dalam kehidupan kita. Sama persis seperti Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 katakan. Dia tidak mau ada yang lain. Kalau engkau menempatkan dia sebagai yang nomor 2, atau menempatkan Tuhan sebagai pilihan, maka engkau dikatakan sebagai orang yang membenci dia. Tetapi waktu engkau tidak menempatkan dia sebagai pilihan kedua, engkau menempatkan dia sebagai pilihan utama, satu-satunya Tuhan. Engkau datang beribadah kepada dia. Engkau menyembah, memuji Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya. Maka engkau dikatakan mengasihi dia dan akan mengalami kasih setia Tuhan. Nah, saya dapatkan di Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Boleh bantu Nil? Tapi tolong tampilin yang ayat 1 sampai ayat kelima. Air di sini mati ya. Mati air. Mazmur 100 ayat 1 sampai yang 5. Coba pastiin air pam mati enggak? Hidup. Ya ini. Oh, JJ peka sekali JJ. Makasih ya. Enggak dibukain sekalian J, enggak apa-apa. Ya firman Tuhan bilang begini ya, fokus ya jangan main-main. Ah main-main terus. Bercanda terus. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan. Mana? Dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, ini ada pernyataan sama seperti yang Keluaran 20. Saya izin buka dulu ya. Sepertinya benar-benar kering. Nunggu ya. Gak enak ya nunggu ya. Makanya melayani. Ya, dia bilang tentang dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Wah, dia bilang sama persis seperti Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Akulah yang memimpin engkau. Ini ada satu kemiripan. Dan ternyata waktu saya gali lebih dalam lagi tentang Mazmur 100 ini. Dia memiliki banyak sekali kemiripan tetapi hanya satu perbedaan. Ya tentang pernyataan Allah bahwa dia adalah Tuhan kita. Waktu dia bilang aku Tuhanmu. Berarti kita miliknya. Kita ini adalah orang yang ditebus. Dia adalah Allah kita, dia yang berkuasa. Dia tidak mau diduakan. Ini pernyataan ulang. Lalu ternyata di dalam Mazmur 90 sampai Mazmur 106 itu masuk di dalam jilid keempat dari kitab Mazmur. Di pasal yang 100 ini tidak ditulis dengan jelas siapa yang menulis. Kalau di dalam pasal-pasal yang lain itu ada Musa yang nulis, ada Daud yang nulis. Tetapi di dalam pasal yang ke-100 ini, kalau kita cari lebih dalam, itu tidak dijelaskan ini untuk siapa. Tetapi ada yang menjadi persamaan. Yaitu dari jilid keempat ini dari 90 sampai 106 itu bicara tentang penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Nah waktu Keluaran pasal 20 itu bicara tentang Musa menerima perintah Allah waktu dalam perjalanan keluar dari Mesir. Berarti ada kesamaan ya. Berarti ini suatu hal yang kita bisa gali dengan sama-sama. Nah di pasal yang ke-90 dalam Mazmur 90 itu dengan jelas ditulis itu adalah doanya Musa.
Nanti boleh dibaca nanti. Pasal yang ke-90. Nah, dia bilang begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih kesetiaannya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun. Tadi yang di Keluaran 20, apa yang menjadi perbedaan? Ada kata murka untuk turun temur. Ada kata hukuman untuk keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Tetapi di Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ini, dia bilang kesetiaannya tetap turun temurun. Di Keluaran 20 dia juga bilang, untuk orang yang mengasihi aku, kesetiaanku akan tetap turun temurun. Tetapi ada hukuman buat kita. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang yang membenci dia. Kita akan mendapatkan hukuman. Perbandingannya adalah, atau konteksnya adalah, itu bicara tentang ibadah kita. Di Keluaran 20 itu bicara tentang ibadah kita. Dua-duanya memiliki kesamaan. Ini dibilang tentang, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Datang ke hadirat Tuhan. Lalu bersyukur kepadanya, pujilah namanya. Ini bicara tentang ibadah kita. Bicara tentang kebaktian kita. Di Keluaran 20 bilang apa? Beribadahlah hanya kepadaku. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah yang lain. Jangan kau buat patung dari yang di langit, dari yang di air, di bawah bumi. Jangan kau buat itu. Kau cuma boleh beribadah kepadaku. Maka saya mau bilang begini, saya ambil kesimpulan. Kita akan mengalami kesetiaan Tuhan. Kalau kita beribadah dengan benar kepada Tuhan. Kalau kita datang beribadah dengan benar kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kesetiaan Tuhan. Dengan benar seperti apa dulu? Ini kita bicara tentang yang ayat-ayat ini aja, dosa yang lain-lain. Ya. Kalau yang lain-lain banyak sekali, kompleks. Kalau mau bicara tentang ibadah itu sangat kompleks sekali. Tapi kita mau bicara tentang yang ayat ini aja. Dia bilang begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya banyak kita yang datang beribadah, itu bersungut-sungut. Karena terpaksa. Karena kalau misalnya tidak ibadah, nanti dicari. Tadi pagi sampai ada yang izin. Ngeri sekali. Ya, saya memang kelihatannya menyeramkan, tapi saya baik hati ya. Saya tidak pernah menghukum orang, saya juga tidak pernah ya yang begitu-begitu. Tetapi pagi-pagi tadi ada yang izin. Shalom kok, aku izin ya, tidak bisa ibadah dulu. Ngeri ya, takut kena hukum berarti. Padahal yang memberikan hukuman kan Tuhan kalau tidak datang ibadah. Dia tidak datang ibadah juga bukan karena dia tidak mau ibadah sebenarnya. Tapi banyak kan orang-orang yang datang beribadah baik di sini atau di tempat lain itu karena terpaksa. Ya karena rutinitas lah kita bilang. Oh kan hari Minggu mah itu udah biasa. Orang Kristen ya datang ke gereja. Ya namanya hari Minggu, ya hari libur, hari healing, ya datangnya ke gereja. Ya hari Minggu bahkan ada yang kayak gini ya, di rumah mungkin tidak punya AC misalnya kan. Ya hari Minggu datang ke gereja, bisa tidur di gereja. Saya mau bilang di sini kelihatan semua. Yang tidur kelihatan. Yang ngobrol kelihatan. Yang main-main kelihatan. Jadi tidak ada kesempatan untuk tidur di tempat ini. Kabar buruk buat kalian. Tapi kalau mau tidur nanti boleh ya, setiap hari ini tempat terbuka. Jadi kalau misalnya bapak ibu, tidak ada bapak-bapak ya ibu-ibu lah, anak-anak, adik-adik semua yang mau datang ke sini, mau tidur di sini boleh. Kasih tahu sama Kohen Diko, aku mau berdoa sampai tertidur supaya aminnya pas pagi hari. Kita datang kepada Tuhan, firman bilang apa? Kita datang dengan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bukan dengan bersungut-sungut kita datang sama Tuhan. Bukan dengan malas hati. Bukan karena kita capek. Waktu kita datang beribadah dengan benar, saya mau bilang. Ada kesetiaan Tuhan yang akan Tuhan buktikan. Dan itu berlaku buat kita. Buat anak kita. Buat cucu kita. Buat cicit kita suatu hari nanti.
Dia Allah yang setia. Tetapi beribadahlah dengan benar. Datanglah untuk membawa puji-pujianmu kepada Tuhan. Datanglah dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan jadikan dia fokus penyembahanmu. Jadikan dia fokus ibadahmu. Bukan untuk melihat yang lain. Bukan karena melayani. Saya senang sekali tadi siang ditegaskan sama Sandi. Sandi bilang begini, conference kemarin kita dibilang, kita ini melayani bukan karena memilih untuk melayani. Tetapi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah pilih kita untuk melayani Tuhan di tempat ini. Engkau datang ibadah juga bukan karena engkau seorang pelayan. Engkau datang ibadah juga bukan karena engkau dijadwal untuk melayani. Tapi begitu engkau tidak dijadwal melayani, maka engkau tidak datang lagi pelayan, tidak datang beribadah. Itu berarti ada yang salah sama pemimpinnya. Tapi di sini tidak ada. Karena langsung kena tegur. Langsung kena sikat. Ya kan? Nah, ternyata ibadah yang menurut kita itu hal yang biasa, yang cenderung itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Itu pun menentukan kesetiaan Tuhan yang akan kita alami. Saya berdoa, kita semua akan datang beribadah dengan ibadah yang benar pada Tuhan. Kadang-kadang kita datang karena pacar kita yang ada. Saya berdoa, sekalipun pacar tidak ajak, tetap ibadah. Ya. Tina, ya Tina. Hah? Oh betul lah, tadi kok bilang apa? Nia? Hah? Oh ya Wahyu. Ya Nina akan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tuhan berwahyu sama Nina. Nina, engkau datang di GBI Rock. Engkau memuji menyembah aku. Engkau akan kuberkati. Wow, ngeri ya. Tapi kalau kau tidak ibadah di sini, tidak seperti itu. Kau mau ibadah dimanapun kau tetap diberkati Tuhan. Yang penting fokusmu Yesus. Yang penting kau fokus kepada Tuhan. Kau menempatkan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan mengalami kesetiaan Tuhan. Yes. Nah, waktunya habis ya, Don ya. Ya, oke. 5 menit lah ya. 5 menit ya. Ya. Boleh kan? Tapi jangan dimulai dulu 5 menitnya. Bentar ya. Ya. Saya akan membahas sebuah poin-poin tentang kesetiaan. Bukan poin-poin, jangan takut hanya satu poin. Ya, kalau poin-poin itu banyak poin. Ini hanya satu poin. Firman Tuhan tentang kesetiaan adalah tentang mengikut Tuhan sepenuh hati. Kesetiaan adalah tentang mengikut Tuhan sepenuh hati. Dan saya mau ambil sebuah cerita dari seorang pemimpin hebat. Yang saya bilang pemimpin yang luar biasa. Dengan nama Kaleb bin Yefune. Nah, Kaleb itu memiliki arti ya enggak hatiku ya. Jangan dulu-duluin biar Koko yang khotbah ya. Kalau mau didulu-duluin sini ke depan. Ya, Kaleb itu memiliki arti sudah ya. Thank you Nil. Ya, 5 menit boleh mulai. Kaleb itu artinya seekor anjing. Kalau dalam Strong Bible, dalam konkordansi, itu bicara tentang dog. Kalau kita cari lebih dalam, dia bicara lebih detail tentang Kaleb adalah dog from Kanaan. Kenapa dibilang anjing dari Kanaan? Kaleb kita kenal sebagai satu dari 2 orang yang membawa kabar baik tentang tanah Kanaan. 12 orang pengintai dikirim. 10 orang bilang sama Musa, wah di situ orangnya besar-besar, raksasa semua, kita tidak bisa masuk ke sana. Kita bakal habis di situ. Mereka malah dibuat hoax lagi ya, kayak zaman sekarang lah. Ternyata hoax itu dari zaman dulu sudah ada. Dibuatlah cerita bahwa orang-orang di dalam tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang makanin orang-orang lainnya atau kanibal, pemakan sesama. Tetapi ternyata ada 2 orang yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka berdua membawa kabar baik tentang tanah Kanaan. Mereka bilang,
mereka melihat dengan iman mereka bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan dia melihat di situ tentang janji Tuhan. Dia tidak lihat bangsa yang lain. Dia tidak lihat orang Filistinnya, raksasanya dia tidak lihat. Tembok Yerikonya dia tidak peduli. Dan dia membawa berita baik itu dengan iman kepada Musa. Artinya Kaleb dan Yosua seharusnya punya jabatan yang sama. Tapi ternyata di dalam perjalanan bangsa Israel yang mendapatkan, ya kita bilanglah posisi pertama itu Yosua bin Nun. Cerita tentang Kaleb itu hilang jauh. Sampai kita akan melihat cerita tentang Kaleb itu nanti. Itu di ayat belasan lagi. Padahal Yosua dan Kaleb itu membawa kabar yang sama. Saya mau bilang. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini sering jadi yang nomor 2. Kita ini sering tidak dianggap. Kita ini sering kali tidak dapat promosi. Kita tidak dapat sesuatu yang besar, sesuatu yang baik untuk kita nikmati. Kadang-kadang kita ini bisa melihat seharusnya, oh Yosua kok bisa ya diberkati dengan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Padahal Tuhan menjanjikan hal yang sama loh sama aku. Musa ngomong juga kok sama si Kaleb. Dia bilang tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Akan menjadi milik pusaka Tuhan yang akan memberikan itu kepadamu. Janji yang sama juga diberikan kepada Yosua sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita ini diperbandingkan atau bisa memperbandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita. Kok bisa ya keluarga kita itu padahal hidupnya tidak benar. Padahal dia tidak rajin ibadah. Lagian ibadahnya juga bukan di GBI Rock. Kok bisa ya lebih kaya dari aku? Ya, kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya dia dapat promosi tapi aku tidak dapat promosi. Kok bisa ya dia beruntung, dia dapat pekerjaan yang enak, gajinya lebih besar, tapi aku harus bersusah-susah untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang kecil. Ya maksudnya semua hal harus kita syukuri ya. Jangan nanti mendadak karena tahu oh gaji yang sini lebih kecil, gaji yang sini lebih besar langsung buat surat-surat resign. Terus baru minta-minta tolong carikan kerjaan. Tanggung jawab untuk hidupmu dan keputusanmu sendiri. Ya. Tapi begini, saya mau bilang. Kaleb, kita bilang lah. Hanya tidak dianggap. Ya kadang-kadang kita lihat anjing kalau enggak lucu kita enggak mau, enggak kita perhatiin kan ya apalagi anjing-anjing liar di depan, ya anjing-anjingnya biasa-biasa kita mau sampai perhatikan. Tapi kalau yang anjing yang benar-benar lucu, yang lebih lucu daripada teman-teman kita, itu pasti kita lebih senang. Pasti kita wah. Ya ini sorry ya ini ibarat kata soalnya banyak sekali kan kita bilang kita dengar juga ya teman-teman tuh enggak beda jauh kan dengan Enggak. Jangan memperbandingkan atau menyamakan manusia dengan anjing. Teman kita mungkin belum manusia aja. Berarti tinggal dibentuk dan diembus. Jadi manusia ya harapannya. Ya artinya begini, kadang-kadang ya kita tahu lah, kita seringkali mengibaratkan karakter atau attitude atau nilai-nilai dari seorang manusia, kadang-kadang itu tidak lebih daripada binatang kadang-kadang. Karena perlakuannya. Jangan samakan dengan iblis, iblis pun malu kadang-kadang disamakan dengan manusia. Dikit-dikit iblis disalahkan. Dikit-dikit setan disalahkan. Oh ini pasti, ini ada setan yang menguasai. Ini pasti ada setan di dalam pikirannya. Setan pun ngomong, pikirannya lebih setan daripada aku. Banyak manusia seperti itu. Tapi begini, kita bilanglah Kaleb itu seperti sesuatu yang tidak kita anggap. Atau yang sesuatu atau seseorang yang dianggap rendah. Tapi kita perhatikan, kembali ke slide-nya Nil. Coba kita perhatikan. Di ayat yang Matius? Yang sebelumnya Nil. Di Yosua 14 Nil. Ayat 6 sampai 15. Ya.
Kita baca ayat yang ke-6. Jadi ini ceritanya Bani Yehuda datang menghadap Yosua. Pada waktu itu berkatalah Kaleb, saya agak cepat enggak apa-apa ya, soalnya waktu saya dibatasi. Ya, kecuali kalau misalnya dia mau kasih waktu tambahan. Saya minta maaf ya. Enggak apa-apa ya, saya agak cepat ya. Berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, biarlah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tidak apa-apa, bisa ya mengikuti ya? Tidak bisa, sulit. Don, mereka tidak bisa Don. Tambahlah waktu ya. Ya, berarti saya agak pelan-pelan. Ya, next. Ada kata sepenuh hati di situ yang saya minta untuk di-highlight. Lalu ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah. Jadi ini ceritanya Kaleb ketemu sama Yosua. Dia bilang 45 tahun yang lalu waktu aku berusia 40 tahun. Musa mengutus aku dan engkau pergi bersama dengan 12 orang. Dan kita kembali membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Sementara yang 10 lagi itu membawa kabar yang membuat Musa dan bangsa Israel menjadi tawar hati. Tetapi aku katanya tetap mengikut Tuhan segenap hatiku. Nah lalu dia bilang, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dia berjanji sama si Kaleb. Dan anak-anakmu sampai selamanya. Lagi-lagi bicara tentang keturunan. Waktu kita setia, mengikut Tuhan, ada berkat, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk menguasai tempat tertentu menjadi milik pusaka kita. Dan itu berlaku untuk keturunan kita. Jadi waktu kita mempersiapkan anak-anak kita, kita akan melihat kalau Tuhan akan menyatakan kesetiaannya bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Dan mereka akan menikmati kebaikan Tuhan. Nah lalu dibilang begini, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Musa ngomong, engkau akan mendapatkan tanah ini karena engkau mengikuti Tuhan Allahku. Katanya Allah, tentang Allahnya Musa waktu itu. Dengan sepenuh hati. Ada kata sepenuh hati yang kedua kali. Lalu dibilang, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dia bilang begini, ini cerita tentang 45 tahun setelahnya. Saat itu yang di firman ini, Kaleb udah berusia 85 tahun. Dan dia bilang, Musa berjanji aku akan mendapatkan tanah yang aku injak itu karena aku setia dengan segenap hati untuk mengikut Tuhan Allahnya. Allah Musa waktu itu. Lalu dibilang, ternyata pada waktu ini, di ayat yang ke-11, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Waktu kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Walaupun usia kita bertambah. Walaupun kita udah semakin tua. Udah 85 tahun loh. Tapi ternyata Kaleb yang tidak dianggap. Yang tidak dapat nama. Yang bisa dibilang diabaikan. Yang seringkali tidak mendapatkan yang terbaik. Tetapi Tuhan menjaga. Dan dengan memberikan Kaleb kekuatan yang sama. Waktu dia berusia 40 tahun. Bahkan sampai dia berusia yang ke-85 tahun sekalipun. Dia punya kekuatan yang sama. Kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan melihat. Sekalipun kita bertambah tua. Kita tetap punya kapasitas untuk menjadi produktif. Kita tetap akan menjadi kuat. Dia bicara tentang perang. Kita bilang, hari-hari ini perang kita apa? Mungkin pergumulan kita. Permasalahan kita. Permasalahannya tidak Tuhan hilangkan. Permasalahannya tidak Tuhan bikin jadi lebih mudah terkadang. Tetapi apa? Tuhan memberikan kita kekuatan. Supaya kita mampu mengalahkan permasalahan kita. Masalahnya tidak habis.
Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan lebih. Waktu kita mengikut Tuhan, tetap dengan segenap hati kita. Next. Ada kata sepenuh hati yang ketiga kali. Ya, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dari pasal ini kita melihat kata sepenuh hati itu diulang 3 kali. Secara tafsir itu berarti ada maksud Tuhan untuk kita mengerti atau maksud Tuhan untuk kita kerjakan karena ada pengulangan, ada repetition. Jadi begini, repetition is a beginning of revelation. Pengulangan demi pengulangan itu adalah bagian dari pewahyuan. Ada nilai-nilai yang akan Tuhan berikan, ada pengertian yang Tuhan akan berikan tentang sepenuh hati ini. Waktu kita mengikut Tuhan sepenuh hati, sekalipun kita masih menjadi orang yang nomor 2. Selain kita mendapatkan kekuatan, kita tetap sama, tetap berbuat, tetap produktif. Sekalipun usia terus bertambah. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Setelah 45 tahun, Kaleb tetap mengikut Tuhan. Dia menerima janjinya. Musa berjanji sama Kaleb, tempat yang kau injak akan menjadi milik pusaka. Tempat itu adalah Hebron. Setelah 45 tahun dia setia mengiring Tuhan. Dia mengalami janji itu. Dia mendapatkan kekuatan tentu untuk menanti janji Tuhan tergenap. Dan percayalah, orang-orang yang setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati akan menikmati janji-janji Tuhan. Badai ada enggak? Ada. Pergumulan ada enggak? Ada. Masalah ada enggak? Ada. Kesusahan ada enggak? Ada. Emang Kaleb enggak alamin itu? Kaleb pun akan alami itu. Kaleb pun telah mengalami itu selama perjalanannya 45 tahun. Dia diabaikan. Ya kita bilanglah, mungkin bahkan dia ditolak sebagai seorang pemimpin. Enggak enak loh diabaikan. Tidak enak sekali. Ya kita tidak usah jauh-jauh lah. Sekarang ini WA cuman di-read aja lah. Sudah sakit. Diabaikan begitu saja ya kan. Kalau WA cuman di-read. Ya kadang-kadang masih ada centang birunya. Sudah puji Tuhan lah. Ada yang sudah tidak ada lagi centang birunya kan. Atau mungkin profile picture-nya sudah tidak ada. Waduh sudah di-block. Udah tidak diperdulikan. WA tidak dibalas. Padahal dia online. Saya sedang menanti-nantikan itu. Kayak kemarin itu waktu saya nge-WA tentang pekerjaan itu sama yang IO yang di Jakarta itu. Itu karena dia lagi sibuk, lagi mau buat event. Bukan mau buat event, tapi mau buat studio untuk event. Karena tuntutan dari kementerian, dia beli-beli barang. Jadi dari pagi sampai subuh, dia tidak respon saya. Itu pun saya sudah, aduh, kayak mana ini? Kok gitu kalinya? Kok tega kalinya? Ini loh lagi membutuhkan, kan gitu kan. Waktu kita diabaikan, kita tidak enak sekali. Atau misalnya kita lagi berpapasan, lagi jalan sama-sama. Waktu kita jalan, orang itu seperti tidak melihat apa-apa. Padahal berpapasan. Dan ternyata itu mantan kita pula kan. Kedam. Saya baru lihat kemarin Yolanda buat status di story ya di WA atau di Instagram. Saat ketemu mantan di lift. Yang satu tidak apa yang dibuatnya. Ya kan ada rasa tidak enak kan kalau tidak diakui. Zaman sekarang pengakuan itu suatu hal yang kita butuhkan. Mau enggak kita pacaran tetapi tidak diakui sebagai pacar? Mau enggak kita diperistri, tetapi kita enggak diakui sebagai istri? Wow. Nah itu, sakitnya tuh di sini. Kayak mana ya lagunya, nanti salah lagi. Ya sakitnya tuh di sinilah pokoknya. Tapi di mana sih? Sinilah.
sakit lah pokoknya. Dan Kaleb alamin itu. Tetapi dia memilih untuk setia dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Maka dia menerima kekuatan dan janji-janji Tuhan. Maka kita akan melihat kesetiaan Tuhan sampai keturunan kita. Yang ketiga dan yang keempat. Saya undang yang perlu diundang. Ya, silakan. Yang perlu diundang silakan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan dari Matius 10 ayat yang ke-32 dan 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan bilang begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kesetiaan itu butuh pengakuan. Tidak diakui itu tidak enak. Maka orang yang setia, dia harus mengakui Tuhan sepanjang kehidupannya. Baik dia dalam kondisi yang baik, baik dia di dalam kondisi yang buruk, dia tetap harus mengakui Tuhannya sebagai Tuhan yang baik. Waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita yang baik, maka kita akan melihat bahwa dia mengakui kita di depan Bapa kita. Kalau kita bicara tentang Bapa, selalu bicara tentang sumber. Our Father is our source. Bapa kita adalah sumber pengharapan kita. Waktu Yesus mengakui kita di depan Bapa kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, dia mampu untuk memenuhinya. Tetapi akui dia dengan setia sepanjang kehidupan kita. Jangan pernah sekalipun kita lalai untuk tidak mengakui dia sebagai Tuhan yang baik. Mengakui sebagai seorang Kristen gampang. Mengakui Yesus sebagai Tuhan itu gampang. Tetapi bilang dalam kondisi yang buruk engkau tetap berkata, Yesusku adalah Tuhan yang baik. Apakah itu gampang? Saya rasa itu tidak gampang. Tapi itu bisa kita lakukan. Karena Tuhan kita, iman kita, kekristenan kita, itu bukanlah kekristenan dan Tuhan atau iman yang kondisional. Iman kita bukan tergantung oleh keadaan kita. Waktu kita baik, maka kondisi iman kita baik. Perkataan kita baik, oh dah. Tetapi iman kita, karena kasih Tuhan yang unconditional, yang tanpa syarat, yang tidak melihat kondisi engkau. Saat engkau berdosa, engkau tidak berdosa. Saat engkau baik, engkau tidak baik. Dia tetap mengasihi engkau. Maka lakukanlah itu dengan setia kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, engkau Tuhanku yang baik, sekalipun keadaanku tidak baik. Engkau Tuhanku yang baik, sekalipun suamiku tidak baik. Engkau Tuhanku yang baik, sekalipun anakku tidak baik. Engkau Tuhanku yang baik, sekalipun pekerjaanku tidak baik. Engkau Tuhanku yang baik, sekalipun keadaanku tidak baik-baik saja. Dan kita akan melihat waktu kita berkata sama Tuhan, Tuhan engkau baik. Kita akan melihat janji Tuhan tergenapi. Karena dia Allah yang setia. Dia tidak pernah sekalipun ingkar akan janji-janjinya kepada kita. Lakukan itu dengan iman. Lakukan dengan setia. Perkatakan terus. Akui dia terus. Dan kau akan melihat janji Tuhan yang tidak pernah dia ingkar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidup.
Allah yang berjanji dan Engkau tidak pernah mengingkari. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang tidak pernah tidak bisa diharapkan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah selesai hamba-Mu bagikan. Biarlah setiap yang mendengarkan, Roh Kudus-Mu memampukan. Sehingga setiap yang mendengar mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga mereka mengubah ibadah mereka menjadi ibadah yang benar. Sehingga mereka memilih untuk setia, mengikut Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan hamba-Mu akan melihat kesetiaan-Mu memampukan setiap jemaat Tuhan untuk mengakui Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berperkaralah di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Berbicaralah tiada henti. Berbicaralah terus menerus Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Urapi, berkati, dan mampukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada Mestran Tia yang telah membawakan firman Tuhan. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih setia di hadapan Tuhan. Kami GBRUK Jambi mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini kepada Saudari Nina Hutasoid. Apabila Bapak Ibu saudari-saudari belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa bersama-sama kami beribadah setiap minggu di tempat ini setiap pukul 10 pagi dan jam 5 sore, dan setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan news minggu ini. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Shalom warga kerajaan Allah, bersama saya Gian, newscaster Anda minggu ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan seputar GBRUK Jambi. Kingdom Celebration diadakan sebanyak 2 kali, ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 5 sore, masing-masing ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak Tommy maupun Bapak Adit pada nomor berikut ini. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dengan Kingdom Messianic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBRUK Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asar. Call Center GBRUK Jambi hadir untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat terkasih selama 24 jam, mulai dari
info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pelayanan pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news kita minggu ini. Saya Gian undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita baca ayat yang ada di belakang amplop kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita, saya undang jemaat bagi berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak jemaat untuk mengatakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Kami bawa dengan sukacita. Amin. Amin. Berkenan bagimu, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesarmu, beri segalanya. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesarmu, beri segalanya. Beri yang terbaik. Mari kita angkat doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan, buat semua anugerah yang sedang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, sampai dengan malam ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Allah adalah Allah yang selalu setia kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengajarkan kami, meneguhkan kami dan menegur kami Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus setia, bahwa kami juga harus menjadi anak-anak yang setia. Ajari kami Tuhan, selalu bentuk kami Tuhan Yesus menjadi orang yang setia, menjadi orang yang dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, menjadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa-Mu kami sendiri Tuhan, dan kami menyertakan Engkau selalu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang roh luar biasa Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengucapkan shalom buat Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Indonesia ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dari Sabang sampai Merauke ada nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Kami percaya dari ujung Indonesia yang paling timur sampai yang paling barat ada nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendukung pemerintahan Tuhan.
Kami berdoa untuk kabinet-kabinet yang membantu membangun jalannya roda pemerintahan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kuasa kerajaan Tuhan hadir di pemerintahan negara kami ini Tuhan Yesus. Setiap aspek-aspek yang ada di negara kami itu semua berasal dari kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah seluruh yang terbaik, seluruh pembentukan yang datang daripada Tuhan bisa kami lewati bersama-sama dengan Tuhan untuk negara kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sumber daya manusianya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sumber daya alamnya. Kami berdoa untuk perekonomiannya. Kami berdoa buat sosial budayanya. Kami berdoa untuk kerukunan umat beragama, kerukunan antar budaya di negara kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hancurkan isu perpecahan. Tuhan Yesus hancurkan isu-isu yang hanya ingin menjatuhkan, yang hanya ingin menyelakakan kami Tuhan. Engkau hancurkan di negara kami. Tapi hal-hal keberagaman yang mempersatukan, hal-hal yang memperindah negara kami Tuhan, itulah yang akan hadir di negara kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, membawa negara kami ini Tuhan untuk dinamika sebentar lagi Tuhan yang akan hadir di negara kami ini untuk pemilihan kepala pemerintahan yang baru Tuhan. Pemilu 2024 Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus Tuhan. Dinamika politik Tuhan yang sudah mulai bermunculan, yang sudah mulai hadir, kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi Tuhan Yesus. Kami berdoa isu-isu politik Tuhan, biar hanya isu Tuhan Yesus saja yang menentukan. Biarlah nantinya Tuhan, semua diberikan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa malam ini Tuhan Yesus buat kota Jambi Tuhan, kota tercinta kami, kota di mana Engkau sudah menaruh kami di sini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan rencanakan buat kami untuk kota Jambi Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, Jambi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jambi dipenuhi oleh kekuatan dari Tuhan. Jambi dipenuhi oleh kuasa daripada Yesus. Kami berdoa tiap-tiap wilayahnya Tuhan dipenuhi oleh kuasa kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk tiap-tiap rakyatnya. Kami berdoa untuk tiap-tiap warganya akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Engkaulah Tuhan di kota Jambi. Engkau adalah pemimpin di kota Jambi. Engkau adalah Raja di kota Jambi Tuhan Yesus. Engkau berkati kota kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kota Jambi akan penuh kemuliaan Tuhan. Kota Jambi akan berdampak buat kota-kota lain Tuhan. Kota Jambi akan menjadi cerminan kuasa kasih Roh Kudus hadir Tuhan di kota ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kota Jambi Tuhan. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kuasa kerajaan Tuhan hadir di kota ini. Hadir di pemerintahan kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini membawa gereja kami GBI Rock Jambi Tuhan dalam tangan Tuhan Yesus. Gereja ini merupakan gereja yang Kau pilih Tuhan Yesus. Menjadi perpanjangan tangan Engkau Tuhan Yesus. Gereja yang Engkau pilih untuk menyebarkan berita baik tentang kebaikan Tuhan Yesus untuk setiap orang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah visi-visi gereja ini Tuhan merupakan visi-misi yang sudah Tuhan tanamkan, yang sudah Tuhan taruh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami. Kami berdoa buat gembala senior kami. Kami berdoa untuk gembala kami yang tidak ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus, keluar masuknya Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati, bahkan apa yang mereka belum pikirkan sekalipun Tuhan Yesus sudah berkati. Kami berdoa ada kekuatan baru Engkau berikan kepada setiap gembala-gembala kami. Ada hikmat-hikmat baru yang selalu Engkau berikan kepada gembala-gembala kami. Biarlah setiap gembala kami selalu menunduk di bawah kaki salib Tuhan dan menengadah kepada Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi setiap permasalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun sudah menyiapkan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya yang sakit akan kami disembuhkan Tuhan. Yang mengalami keterikatan akan diberikan kelegaan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap kami Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan malam ini Tuhan, untuk setiap kami juga yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Kami percaya kan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang telah memilih kami untuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan Engkau sebagai pemilik kami Tuhan, akan kami persembahkan segala yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kami selalu ketekunan hati, kekuatan hati Tuhan, dan hikmat yang datang daripada Engkau Tuhan, untuk memberikan semuanya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah sumber dari segala-galanya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Ya Tuhan. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Tuhan. Ya. Kekasih-kekasih Kristus, umat Tuhan yang taat dan setia kepada Sang Raja, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Allah Bapa di dalam sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan tercurah, janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Engkau mengalami kesetiaan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Silakan duduk dulu. Jangan buru-buru pulang. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Happy Sunday. Terima kasih semua.